Hadiratillahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua di perjumpaan pagi hari ini. Kita jumpa kembali di program unggulan kota kita, dan alhamdulillah sudah hadir dua narasumber di sebelah kiri saya. Yang pertama ada Bapak Azwar Dwi Artanto. Beliau adalah manajer unit layanan pelanggan di Sragen. Dan juga di sebelah ujung ada Bapak Joko Purnomo. Beliau adalah manajer unit pelayanan pelanggan di Surakarta Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik dan sehat ya. Dan pemirsa, kali ini untuk kita dapat simak informasi terkini dari PLN ya. Terangi Ramadan dan Ramadan berkah dari PLN 2023, begitu ya. Dan nanti Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 02716793000, SMS, dan juga di WA kami di 08112553000. Baik Pak Azwar dan Pak Joko ya, boleh saya panggil begitu ya? Iya. Siapa namanya? Terangi Ramadan dan Ramadan berkah. Ini macam kayak judul tausiah kultum ini ya. Apa ini programnya ini? Silakan. Monggo Pak Joko. Ya, jadi Ramadan berkah ini adalah salah satu program dari PLN untuk tambah daya, Pak. Tambah daya ya? Ya, tambah daya sampai dengan daya 5.500 VA. Jadi dari 450 sampai 5.500 VA hanya dengan membayar 150.000 saja, Pak. 150.000. Yeah. Jadi yang biasanya normal, contoh Pak, di rumah itu biasanya 450 tambah daya ke 5.500 itu biasanya mengeluarkan biaya Rp493.450, Pak. Hanya di program ini, di Ramadan Berkah, itu menjadi Rp150.000. Itu untuk khusus rumah ibadah, Pak. Oh, begitu. Iya, kalau Ramadan Berkah ini hanya untuk rumah ibadah. Hanya membayar Rp150.000. Kemudian yang Terangi Ramadan itu sama, 450 tambah daya sampai dengan 5.500. Hanya membayar Rp202.300, Pak. Itu yang tadi saya sebutkan untuk biaya normalnya sekian sampai dengan 5.500. Dan hanya karena promo ini menjadi Rp202.300. Mungkin itu Pak untuk program Terangi Ramadan serta Ramadan Berkah di 2023. Kalau Ramadan Berkah tadi rumah ibadah ya? Ya, selain itu nggak dapat untuk yang 150.000 ini? Ya. Kemudian yang Terangi Ramadan yang 202.300 berarti non rumah ibadah atau gimana? Ini yang rumah tangga, Pak. Rumah tangga? Rumah tangga. Baik. Jadi yang satu untuk rumah ibadah, yang satu untuk rumah tangga. Atau selain tarif sosial sih, Pak, selain rumah ibadah. Yang lebih tepatnya untuk yang 202 ini? Ya, betul. Kalau misalkan saya di rumah itu kebetulan baru saja buka usaha begitu ya. Taruhlah ada ya warung makan kecil-kecilan begitu ya kan. Itu gimana? Apakah masih kategori rumah tangga ini yang 202 atau harus hijrah ke bisnis atau gimana? Jadi untuk tadi yang disampaikan, yang simulasikan misalkan pelanggan bisnisnya, bisnis usaha ini, usaha mau mengikuti program ikutnya yang Terangi Ramadan kan kalau yang Ramadan Berkah memang khusus untuk yang rumah ibadah. Yang Terangi Ramadan, misalkan ingin berencana untuk tambah daya, itu bisa langsung mengajukan melalui aplikasi PLN Mobile tanpa harus beralih tarif. Namun memang ada aturan yang mengikat lainnya, yaitu sudah menjadi pelanggan PLN sebelum 1 Februari 2023. Kalau misalkan baru kemarin ini, baru minggu lalu pasang baru, terus berencana mau ngikut program ini, mohon maaf belum bisa. Jadi memang ada batasan minimal dia sudah menjadi pelanggan PLN per 1 Februari 2023. Seperti itu, Pak. Kalau situasi yang saya tanyakan, saya udah jadi pelanggan udah lama, puluhan tahun kan. Oh, bisa. Terus kami menikah begitu ceritanya ya. Siap. Terus
kami buka usaha, ya kan? Otomatis kan ada usaha di rumah tangga itu kan. Nah, waduh, karena ini ada aktivitas rumah tangga, di luar rumah tangga yang lebih padat daripada sebelumnya, otomatis saya butuh nambah nih ya. Bisa masuk ke itu atau harus gimana? Berarti awalnya proses rumah tangga kan ini tarifnya namanya rumah tangga ini. Betul. Untuk usaha, untuk tarif bisnis. Kalau secara persyaratan dari sisi program Terangi Ramadan ini, berarti Bapak bisa langsung mengajukan untuk tambah daya untuk rumah tangganya dulu nih, rumah tangganya dulu. Masuk ini juga? Betul, bisa masuk ke tapi masih tetap sama ya di tarif rumah tangga. Misalkan anggaplah dari 900 volt ampere, mau naik karena ini usahanya udah mulai maju nih ya, ke daya 5500 sekalian. Oke. Jadi nanti langsung bisa mengajukan melalui aplikasi PLN Mobile. Di sana bisa mengajukan permohonan tanpa mengisi kode voucher apapun, dia langsung otomatis menyesuaikan harganya yang dari awalnya sekian juta gitu, tinggal sekitar 202-300 rupiah, seperti itu. Nah, kedepannya kalau misalkan ternyata ini peruntukannya sudah berbeda, peruntukan Bapak ini sudah berbeda, tidak lagi rumah, tapi sudah menjadi anggaplah warung makan besar gitu. Nah, monggo bisa langsung mengajukan perubahan tarif ke PLN unit terdekatnya dengan melengkapi persyaratan yang ada. Contoh misalkan surat izin usahanya gitu, biar nanti dari rekan-rekan PLN unit terkait bisa datang memastikan bahwa listriknya memang sesuai dengan peruntukan. Seperti itu, Bapak. Ya, baik. Sekarang kita masuk ke bisnis ya. Definisi bisnis yang harus ada surat usaha itu yang bisnis yang gimana? Saya tadi buka warung ya. Kan nggak gede-gede amat, bukan rumah makan kayak yang sudah di franchise gitu kan. Saya kan paling ya di halaman depan saya itu saya gunakan untuk bangku 2 gitu. Kan saya ada warung tuh di situ, teman-teman, tambah penerangan, tambah lain sebagainya. Nah, itu apa juga kan saya nggak mungkin cari. Biasanya kan orang-orang nggak cari surat domisili usaha atau keterangan usaha, atau itu kalau cuma segitu. Bisa tembus ke mana itu? Jadi kalau secara aturan kami, Pak, jadi memang antara listrik itu kan sudah dibagi 5 jenis tarif. Yang pertama rumah tangga, bisnis, sosial, industri, dan publik atau pemerintahan. Jadi untuk rumah tangga, apabila di dalam satu rumah ternyata ada jenis usaha yang lain, memang kami lebih sarankan untuk mengajukan permohonan pasang baru kembali. Mengajukan pasang baru kembali dengan tarif yang berbeda. Itu memungkinkan. Jadi dalam satu bangunan, satu persel, dengan dialiri dengan 2 suplai aliran listrik dengan 2 kW meter, itu memungkinkan asalkan dengan tarif peruntukan yang berbeda. Yang satu untuk rumah tangga, yang satunya untuk bisnis gitu. Namun untuk yang tadi disampaikan, apabila memang peruntukan tarifnya adalah untuk bisnis, pastinya tadi dari rekan-rekan PLN di unit pasti akan memastikan bahwa listriknya yang di sana benar-benar peruntukannya untuk bisnis. Karena kan di sana memang tarifnya berbeda. Ada subsidi dari pemerintah untuk mendorong giat usaha ya di masyarakat. Jadi ada subsidi untuk tarif bisnis tersebut sampai dengan daya 5.500. Gitu. Jangan sampai peruntukan listrik subsidi tersebut disalahgunakan dalam artian pemakainya rumah tangga pemakaiannya, namun ternyata mengajukan tarif bisnis hanya untuk mendapatkan subsidi tarifnya gitu ya. Ini kami pun memastikan bahwa itu tidak terjadi gitu. Kan survei lokasi kan? Betul, kami akan lakukan survei di sana. Jadi termasuk yang jual martabak atau gorengan harus itu ya. Misalkan dia jual gorengan atau martabak cuman di halaman depan rumahnya, kena itu juga harus pindah ke bisnis. Tidak harus sebenarnya. Kan kalau misalkan martabak gorengan, tapi dia tidak membutuhkan listrik yang memang besar ya, dalam artian hanya untuk penerangan saja ya, menggunakan yang existing saja. Nggak apa-apa ya. Oke, seperti itu. Kemudian tadi satu rumah bisa dipasang 2 ya, asal beda keperuntukan. Betul. Itu sangat boleh. Diizinkan, secara aturan diizinkan. Iya, betul. Nah, berarti misalkan dalam satu rumah itu kan ada bapak, ibu, anak 3. Nah, kemudian yang salah satu kan sudah menikah. Tapi dia enggak pergi karena masih ada satu rumah kan. Kan masih belum kuat kan untuk mandiri. Misalnya masih ngikut dulu ini ya ke perumahan mertua ceritanya kan. Siap. Nah, otomatis kan karena ada beberapa halaman
itu kan ada tambahan tuh dia, ya, rumah induk, terus ada pelebaran sayap beberapa meter, ya kan? Ini untuk anak yang nomor 1 yang barusan menikah ini ceritanya. Iya. Ya. Terus ini mau pasang, karena kan, wah ini mandiri kecil-kecilan lah ya, masih satu rumah tapi setidaknya sudah dikit-dikit sudah dipisah nih, agar latihan untuk menanggung hidup sendiri. Ya. Boleh nggak itu? Boleh ya. Boleh. Tanpa saya harus masukin usaha. Karena tadi ada rumah tangga. Enggak, ya. Dua-duanya rumah tangga. Boleh. Ya? Kalau itu beda. Terhitung berbeda. Jadi, persis. Ya betul. Dan itu juga nanti akan dibedakan dengan isi instalasinya terpisah. Betul. Isi instalasi sudah terpisah. Jadi kalau di kami kan memastikan bahwa instalasinya terpisah dibuktikan dengan namanya sertifikat layak operasi atau SLO yang biasa sebagai syarat utama untuk bisa mendaftar listrik, kan ada SLO tersebut nih yang bisa yang mengeluarkan dari lembaga inspeksi teknik. Nah itu menunjukkan bahwa ini benar-benar instalasinya terpisah nih, tidak saling pasok atau tidak saling support. Nah itu mungkin kan. Ya. Walaupun di tanah dan bangunan tambahan tadi kan masih itu kan milik mertua ini ceritanya ini. Gak apa-apa ya? Satu nama. Kasusnya sama seperti ketika kos-kosan. Mungkin Bapak tahu kan kos-kosan itu kan juga satu tempat, kadang dulu per kamar. Dulu nggak bayangin mau buka kos-kosan. Terus betul. pas halaman samping bisa itu mungkin aja lah. Jadi bisa pasang per masing-masing kW meter untuk satu tempat ya, satu ruangan lah untuk itu. Memungkinkan Bapak? Ya, ini saya menggelitik pemirsa saja, ini agar nanya-nanya ya buka usaha dan sebagainya ya. Silakan ini dimanfaatkan, benar-benar ini berkah Ramadan ya. Nah, ini saya tanya, ini sampai selesai Ramadan ini atau nanti Lebaran dan pasca Lebaran gimana nih? Pak Joko? Durasinya ini loh, durasi berkahnya ini, terang ini loh. Ya kalau sesuai dengan judul memang hanya khusus Ramadan. Gitu ya. Ya nanti di bulan bulan berikutnya ataupun contoh yang mendekat ini adalah di menjelang hari kemerdekaan Pak. Nanti akan ada promo selanjutnya Pak. Program lagi, yang berbeda lagi. Ya, jadi mengikuti situasi nasional. Betul Pak. Kalender nasional gitu ya. Ya. Intinya PLN hadir dalam meningkatkan pelayanan, bagaimana memenuhi kebutuhan pelanggan nih. Kalau misalkan posisi saat ini Ramadan ketika tempat-tempat ibadah itu membutuhkan, misal butuh pasang AC, butuh daya lebih. Nah, saat ini inilah momen untuk tambah daya. PLN ada kasih promo. Nah, ini kami hadir ke sana. Terus untuk yang rumah tangga, waktunya dari misalkan anak-anaknya mudik nih dari Jakarta pulang ke kampung gitu. Jadi pastinya ketika momen berkumpul dengan keluarga membutuhkan ada tambahan-tambahan alat elektronik, mungkin nambah AC dan segala macamnya. Di situ dibutuhkan daya lebih. Nah, kami hadir di sana. Momen tersebut untuk melayani pelanggan, untuk mempermudah, untuk memfasilitasi pelanggan untuk mendapatkan keringanan tambah daya. Anaknya pada pulang, sepi lagi. Aduh, gimana nih, sudah tinggi nih. Nggak bisa dibalikin, temporer nggak bisa ya? Atau gimana? Kalau sebenarnya kalau sesuai dengan aturan itu memang ketika sudah tambah daya mengikuti promo ada masa berlakunya minimal 1 tahun. Untuk bisa turun daya kembali gitu. Seperti itu. Ya mungkin kan sebenarnya untuk turun daya. Namun kan sebenarnya misalnya contoh nih untuk yang tarif rumah tangga daya 1.300 sampai dengan 5.000 sama dengan 3.500 itu kan sama 2.200 itu tarifnya sama. 3.500 sampai dengan 5.200 juga tarifnya sama. Jadi sebenarnya itu tergantung dari sisi pemakaian saja dari sisi pelanggan. Kalau misalkan pas ketika tidak dibutuhkan lagi tapi pemakaiannya istilahnya sudah kembali turun ya berarti dia hanya membayar sesuai dengan pemakaiannya saja gitu. Seperti itu Pak. Baik. Nah, sekarang saya pindah ke ini ya, rumah ibadah. Ini berarti takmir masjid ini harus nonton ini ya. Ini kesempatan ini kan tinggal berapa hari lagi berarti ya. Baik. Ini rumah ibadah definisinya apakah hanya masjid saja ataukah bisa ke definisi yang lain? Kan agama di negeri ini kan tidak hanya Islam saja. Bagaimana? Iya, semua agama Pak. Semua agama yang diakui di negeri ini ya? Ya, jadi semua rumah ibadah mendapatkan peluang yang sama untuk mendapatkan tambah daya.
sesuai dengan tarif peruntukannya, tapi tarifnya sosial Pak, syaratnya ada tarif sosial. Kalau ternyata misalkan ada rumah ibadah, tapi tarifnya ternyata dulu masih tarif rumah tangga, mungkin karena dulunya rumah dijadikan tempat ibadah, terus listriknya belum dilakukan perubahan gitu dari sisi pelanggan, itu memang mohon maaf belum bisa dilayani. Beliau harus melakukan perubahan dulu ke tarif sosial, tarif sesuai dengan peruntukannya untuk rumah ibadah, baru nanti bisa mengajukan nama daya. Seperti itu Pak. Ya, dan itu tadi tinggal beberapa hari mengikuti kalender Ramadan ini ya berarti ya? Yeah. Ya. Sebenarnya sampai dengan maksimal tanggal 30 April Pak. 30 April? 30 April ya. Kalau Lebaran kan 23, 22, 23, 21, 22 kan. Nah, kami sampai maksimal 30 April. Akhir bulan. Sampai akhir bulan. Oh, jadi kalender nasional ya berarti ya? Sampai 30 Tidak eventnya ya? Tidak eventnya. Bukan event ya, nasional, kami tapi kalendernya nasional. Kami tambahan bonus lah ya, bonus sampai dengan tanggal 30 April gitu. Paling tidak masih ada kesempatan. Manfaatkan kebaikan Pak Joko dan Pak Azwar ini. Ada tambahan durasi ya. Baik gitu. Ya. Terus syaratnya gimana ini? Misalkan ini ada yang nonton nih dari rumah ibadah atau dari rumah tangga ini harus apa? Nyiapin apa? Hanya menyiapkan nih Pak. Struk pembelian itu, pembayaran, kemudian sama KTP saja Pak. Ya. KTP. Ya. Itu bisa daftarnya lewat PLN Mobile, call center, ataupun bisa dibantu di kantor PLN terdekat Pak. Gitu Pak. Jadi menambahkan sekali Pak. Jadi PLN saat ini kan sudah melakukan transformasi pelayanan ya. Sekarang semuanya sudah serba online. Kami pun ada yang namanya aplikasi andalan kami yang mungkin bisa dicek di Play Store dan App Store, namanya PLN Mobile. Nah, pelanggan cukup memasukkan permohonan melalui PLN Mobile tersebut. Jadi tinggal memasukkan ID pelanggannya berapa di sana, tinggal download di Play Store, terus masuk daftar, memasukkan identitas pelanggan, masukkan ID pelanggannya, dan bisa melakukan langsung mendaftar di sana. Kalau misalkan pelanggan kesulitan, yang tadi disampaikan Pak Joko, bisa datang ke kantor PLN terdekat untuk dibantu pendaftarannya melalui aplikasi PLN Mobile Pelanggan. Tapi memang semuanya pintu masuknya di PLN Mobile tersebut. Jadi monggo, sekarang serba canggih, serba mudah, tidak harus ke kantor. Kalau memang memungkinkan untuk bisa daftar sendiri lewat PLN Mobile, langsung saja daftar. Seperti itu Pak. Ya. Tapi bagi Anda ya yang sudah senior-senior, yang era dulu kemerdekaan ya, misalkan tidak tahu itu ini Play Store apaan ini, terus PLN Mobile ditunggu di perempatan, di pertigaan nih mobilnya PLN nggak lewat-lewat, jadi mobil PLN gitu ya. Bisa diminta tolongkan ke putrinya atau cucunya atau keponakannya atau tetangga lah yang milenial, begitu ya. Betul, kan bisa saja kan, bisa sangat pelanggan setia PLN yang sudah puluhan tahun ternyata kan masih belum bisa karena memang alamnya beda kan gitu. Tapi semangatnya tetap sama kan. Oleh sebab itu bisa minta bantuan gitu. Ya, dan ya masih kami sampaikan ya di 02716793000 SMS dan di WA kami sudah buka di 08112553.000. Jangan kemana-mana, kita akan segera kembali di Kota Kita bersama PLN setelah kita simak beberapa informasi dalam rangkaian jeda pariwara berikut ini. Baik saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami khususnya di program unggulan Kota Kita pagi ini. Masih bersama PLN yang pertama Pak Azwar Dwi Artanto, Manajer Unit Layanan Pelanggan Sragen, dan Pak Joko Purnomo, Manajer Unit Pelayanan Pelanggan Surakarta Kota. Baik, kita lanjutkan nih. Terangi Ramadan dan Ramadan Berkah 2023. Apalagi selain itu yang bisa disampaikan ke publik, silakan. Ya, jadi ada satu lagi Pak. 5 juga nggak masalah ya. Jadi ada program karena di tahun ini mungkin sampai beberapa tahun ke depan Pak, itu pemerintah baru gencar namanya mendorong masyarakat untuk
bergeser ke kendaraan listrik, Pak. Oh iya, betul. Pasti banyak sekali industri kendaraan yang push untuk kendaraan mobil listrik ini, mobil listrik maupun motor listrik, Pak. Pasti sudah banyak di jalan-jalan raya tentunya, dan kemudian masyarakat pasti juga setelah membeli kendaraan listrik ini yang ada di benak masyarakat itu gimana cara ngecasnya. Nah, di sini PLN hadir juga untuk adanya promo Super Everyday, Pak, namanya. Super Everyday ya? Iya, jadi untuk pasang baru, Pak, yang ada di rumahnya. Jadi walaupun dalam rumah tersebut sudah ada kWh meternya, bisa dipasang lagi untuk program Super Everyday tersebut, Pak. Khusus untuk pemasangan atau untuk ngecas si mobil ataupun motor listrik tersebut, Pak. Dengan membayar 850.000 sampai dengan daya 11.000 VA, volt ampere. 11.000 ya? Ya. Baik. Ya, sekarang saya tanya sekarang. Yeah. Apakah harus punya kendaraan listrik dulu baru boleh pasang? Betul, Pak. Iya. Dengan menunjukkan minimal faktur pembelian. Faktur kendaraan. Jadi yang nggak punya nggak boleh ya? Nggak bisa, Pak. Ya. Udah nangkep pikiran saya. Ya. Kita terima dulu ya di line teleponnya. Baik, kita terima di 6793000. Halo, assalamualaikum. Bahwa ada paket yang masih belum diambil. Ya, paketnya apa ini ya? Baik, silakan diulangi kembali di 02716793.000. Kan ada celah juga kan? Betul. Saya pasang nih. Yeah. Kayak internet, kayak apa lah gitu kan? Saya komersialkan kan? Tinggal bayar begitu. Jadi gimana cara menghindari praktek semacam itu? Untuk program ini harus minimal adalah tadi faktur pembelian, faktur kendaraan ataupun minimal nota pembelian. Oke, saya punya sekarang, saya pasang. Kapan PLN nggak tahu kalau itu saya komersialkan selain saya ngecas buat punya saya sendiri. Oh, tidak masalah, Pak. Oh, nggak masalah ya? Tidak masalah. Waduh. Iya. Kalau yang ada di rumah, contoh Pak, Bapak punya kendaraan listrik dan terpasang benar di rumah Bapak. Iya. Kemudian ada teman atau tetangga yang punya numpang ke jenengan, bahasanya ya, Pak. Iya, betul. Kemudian mau jenengan tarik sendiri, monggo, itu kan dari kan Indonesia gini gitu ya, entah listrik, entah frekuensi, entah apa, mesti nebeng begitu kan. Parabola aja bocor. Iya, Pak. Dan ada satu lagi, Pak, untuk tadi masalah untuk pasang baru, untuk masyarakat yang kurang mampu, ini PLN juga hadir untuk program Terangi Negeri, Pak. Itu diskon 50% untuk orang-orang yang atau masyarakat yang tidak mampu, Pak. Jadi untuk daya 450 VA hanya membayar 210.000. 210.000 ya. Ini gimana definisinya ini? Kami dari PLN apa nih? Surat keterangan ketidakberdayaan. Hanya menunjukkan KTP, Pak. Kami cek NIK masyarakat apakah sudah masuk di BDT, Pak. Basis data terpadu yang ada di kecamatan pemerintahan lah, Pak. Kami ngecek kalau sudah masuk bisa, Pak. Untuk daya 450. Iya. Itu. Jadi memang sekarang untuk subsidi listrik ini kan dari kriteria pemerintah adalah masyarakat tidak mampu. Itu dibuktikan dengan nomor induk kependudukan. Nomor induk kependudukan itu satu bagian dari sistemnya pemerintah, namanya data DTKS, data terpadu Kementerian Sosial. Jadi kalau misalkan pelanggan atau masyarakat yang tidak mampu tersebut, dia berhak untuk mendapatkan subsidi terkait masalah listrik, terkait masalah kesehatan, masalah pangan dan segala macamnya. Itu dalam kuncinya cuma di nomor KTP-nya saja. Nomor KTP. Betul. Jadi ketika NIK-nya tersebut, nomor KTP-nya tersebut masuk di sistemnya PLN, masuk dalam data BDT, basis data terpadu Kementerian Sosial, berarti kami bisa melayani dengan tarif subsidi. Walaupun saya bukan KTP Sragen ceritanya, saya KTP
Banyuwangi misalkan, saya ada di Sragen nih, bisa dipakai itu? Bisa, memungkinkan. Karena udah masuk ke terpadu betul, tadi ya. Mengikatnya ke person, ke orang, tidak ke tempat. Jadi misalkan yang bersangkutan, oke, udah pasang di sini nih, terus yang harus bersangkutan KTP lokal? Enggak, tidak harus. Jadi ketika NIK-nya tercatat, bisa dia mendaftar di sana. Namun ketika misalkan yang bersangkutan pindah ke tempat yang lain, gitu, dia butuh listrik di sana, dia harus melepas subsidi di kW meter yang lama ketika dia pindah. Jadi yang di sini nanti tidak subsidi lagi, yang di sana dia bisa bawa subsidinya ke tempat dia yang baru. Seperti itu. Dia mengikatnya ke person masing-masing yang bersangkutan. Itu programnya Terangi Negeri ya. Betul. 50% ya. 50% silakan disampaikan baru ke masyarakat sekitar bagi yang Anda bertugas sebagai RT, RW dan sebagainya ya. Dan tadi saya masih ke listrik tadi ya, ke mobil listrik super everyday, ya kan? Daftarnya gimana tadi? Bisa diulangi? Caranya daftar? Daftarnya nanti satu KTP jelas. KTP, kemudian faktur minimal, faktur kendaraan ya, bukti kepemilikan kendaraannya lah, bukti kepemilikan. Kemudian nanti silahkan datang ke kantor PLN, kemudian kami daftarkan lewat di PLN. Nanti beberapa paling lama 3 hari Pak, kami akan berkabar ke pelanggan bahwa bisa untuk dibayar. Karena kita berproses dulu Pak. Karena secara standar tadi 11.000 VA itu kurang lebih ya 11 jutaan Pak untuk normalnya. Ketika ini kepemilikan mobil listrik jadi 850.000 saja. Gitu Pak. Karena kebutuhan contoh Wuling Pak, kita menyebut produk itu untuk fast chargingnya Wuling REV itu hanya sampai dengan 7.700 saja Pak. Oh ya, 32 ampere. Itu saya mau tanyakan, itu sebenarnya ngecasnya itu berapa lama, berapa besar gitu loh? Iya, 7.700 ya. Itu hanya kemampuan chargingnya si EV ini, khususnya Wuling ini hanya di 32 ampere. Ya. Jadi kita pasang barunya 7.700 sebenarnya sudah cukup Pak untuk Wuling. Gitu Pak. Ya. Ada lagi program yang bisa disampaikan? Monggo Pak Asbar. Kami mungkin ingin sekaligus menyampaikan, jadi ini bukan program, namun sebagai himbauan atau sosialisasi. Iya, boleh. Jadi terkait masalah penggunaan listrik yang aman bagi masyarakat. Oh ya, penting itu. Jadi yang pertama terkait layanan listrik yang ada di rumah, kami bedakan tanggung jawabnya. Jadi apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya PLN dan apa yang menjadi tugas dan jawabnya pelanggan itu sebenarnya ada batasannya. Contoh misalkan PLN itu melayani sampai dengan sisi kW meter. Jadi dari jaringan kabel yang di luar itu sampai dengan kW meter itu menjadi tanggung jawab PLN. Jadi apapun yang terjadi misalkan rusak dan segala macamnya itu menjadi tanggung jawab PLN untuk mengganti, memperbaiki tanpa ada keluar biaya apapun. Namun dari sisi pelanggan, dari sisi kW meter ke dalam, ke sisi instalasi pelanggan, itu menjadi tanggung jawabnya pelanggan sendiri. Jadi kan, misalkan ada konsleting di dalam rumah, nah itu pelanggan yang harus memperbaiki sendiri, karena itu sudah di luar kewenangannya PLN. Jadi kalau misalkan ada laporan gangguan, dipastikan mana ini yang menjadi tugas. Jangan asal angus. Betul. Misalkan lampunya mati, terus minta ganti PLN, ya itu tidak bisa kami lakukan karena ada batas seperti itu. Terus untuk keselamatan yang lain, jadi sebelum ke keselamatan kan untuk listrik ketika ada padam gangguan. Kita jeda dulu ya, kita terima di line telepon. Oke, siap. Baik, kita terima. Halo, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana Bapak? Anto di Karanganyar. Silakan Pak Anto. Assalamualaikum untuk narasumber di jalan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sekarang ini kan ada 2 begenser ya, model 2 begenser. Satu yang pakai pulsa, kemudian yang satu masih model lama. Jadi harus dicek sama ngecek dari PLN. Nah, yang seperti itu apakah sekarang petugas itu masih ngecek ya? Karena selama ini di tempat saya itu kok sepertinya nggak pernah dicek. Terus tagihannya itu berdasarkan apa kalau begitu? Begitu, terima kasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Atau punya alat canggih drone malam hari berkeliaran. Pak, Mas. Misalnya dengan Pak tadi Pak. Dengan Pak Anto di Karanganyar. Pak Anto di Karanganyar. Sebenarnya kalau di PLN saat ini memang seperti kita ketahui ada dua jenis pelayanan, yaitu pasca bayar dan prabayar. Untuk prabayar itu tidak perlu dilakukan pembacaan, karena kan itu memang menjadi kontrol pelanggan ketika listrik habis, sudah mau habis, sudah bisa dilakukan pengisian dengan melakukan pembelian tokennya. Untuk pasca bayar itu memang masih ada peran dari kami untuk melakukan pembacaan. Setiap bulan di periode tanggal 23 sampai dengan tanggal 28, 29 itu petugas-petugas kami melakukan pembacaan di sana setiap bulannya untuk menentukan besarnya tagihan yang ada. Jadi kan tadi Bapak sampaikan tidak ada pembacaan, sebenarnya bisa dilakukan cross check langsung dengan PLN terkait di sana, dipastikan karena sebenarnya ada fotonya, ada foto pembacaan yang ada. Ketika petugas PLN tidak bisa menunjukkan foto, berarti bisa di cross check apakah ada kendala dari sisi petugas untuk masuk ke dalam halaman ketika misalkan rumahnya kosong atau tidak pas meterannya di dinding dalam pagar tertutup. Jadi untuk memastikan tidak ada kendala di sisi petugas. Nah, namun saat ini jika memang Bapak ada kendala-kendala tersebut ya, sudah ada solusinya dari PLN. Seperti yang tadi saya sampaikan, ada PLN Mobile. Jadi sekarang pelanggan pasca bayar bisa melakukan pembacaan atau sweken mandiri, pembacaan meter sendiri. Itu ada periode dari tanggal 23 sampai 27, pelanggan melalui aplikasi PLN Mobile tersebut bisa melakukan pembacaan mandiri dan bisa mendapatkan perkiraan biayanya berapa, tagihannya berapa ke depan. Jadi udah otomatis. Contoh nih misalkan tanggal ini tanggal 23 atau 24 ya. Ketika ngecek di foto KWA meternya, terus dimasukkan angka meter yang ada di sana. Begitu dimasukkan, disimpan, dikirim, dia udah otomatis muncul tagihan Bapak bulan berikutnya sekian. Sudah seperti itu. Jadi sangat membantu ketika menjembatani permasalahan antara pelanggan dengan petugas kami ketika tadi misalkan petugas tidak bisa masuk, misalkan di situ ada anjing galak misalkan seperti itu, atau hal-hal lah. Contoh yang tahun 2020 lockdown itu, ada lockdown itu kan semua petugas kami tidak bisa membaca. Nah, berawal dari sana kami membuat inovasi melalui PLN Mobile tersebut bisa melakukan pembacaan mandiri petugasnya. Seperti itu Pak. Jadi kalau harapannya dengan solusi tersebut bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di tempat Bapak. Baik. Itu tadi ya. Tinggal kemarin kejadiannya kayak apa ya? Tinggal konsultasikan ke yang PLN terdekat. Di PLN terkait ya. Apa namanya yang kalau di ULP? ULP Unit layanan pelanggan. Jadi bisa ke sana konfirmasi, nanti akan ditunjukkan foto-fotonya. Ini KW meter Bapak bulan ini. Atau kalau misalnya ada kendala, ini akan dijelaskan kendalanya. Itu nggak khawatir double ya. Misalkan saya mau tuh pakai aplikasi tadi, gitu. Itu sekedar kita tahu aja atau kita kirim ke PLN untuk direkod juga? Iya, betul. Bisa ya? Direkod. Jadi hasil pembacaan pelanggan itu yang akan digunakan. Petugasnya nggak perlu datang lagi. Jadi nggak double ya? Tidak double pembacaan. Khawatirnya kan kita jepret tanggal 23 tuh. Betul. Tanggal 25 petugasnya datang gitu. Jadi hasil pembacaan dari pelanggan itu yang dijadikan sebagai referensi utama. Yang pertama. Namun ketika misalkan ada evaluasi di sisi kami, ini pembacaannya tidak sesuai. Contoh nih kan misalkan pelanggan nggak tahu, misalkan ada 6 digit angka, ternyata yang digit terakhir itu adalah koma. Dimasukkan semuanya, itu kan meledak kan, tagihannya dia membengkak. Nah itu kan ada evaluasi kami. Iya, di sistem kami sudah otomatis akan melihat seperti itu. Oh ini berarti. Atau saya jepret tanggal 17 seperti itu. Belum dibuka Pak. Tapi saya kirim tanggal 23. Kan jepret pakai HP saya nih. Tapi tetap nggak bisa masuk ya? Nggak bisa. Oh gitu. Itu kontrol tekniknya di sistem sudah ada ya? Sudah ada Pak. Pun kalau misalkan namanya orang Indonesia kadang bisa mengakal-ngakali seperti itu memungkinkan. Namun kan yang terjadi juga bulan berikutnya dia yang akan membengkak. Akumulasi di berikutnya. Betul, seperti itu. Biasanya kan ada upaya-upaya ya. Patut diduga. Bisa memungkinkan seperti itu. Di anggota dewan aja. Patut diduga. Baik itu ya jawabannya. Kita lanjutkan Pak. Oke. Selanjutnya kami ingin menyampaikan terkait masalah aman tadi ya.
Tadi apa? Ya, masalah keamanan. Ya. Karena kan kalau tugas kami adalah mendistribusikan aliran listrik. Ya. Jadi ada 1-2 hal yang memang menyebabkan terputusnya aliran tersebut. Bisa karena, jadi ada dua jenis pemadaman yang di PLN, yaitu karena gangguan dan pemeliharaan. Ya. Kalau pemeliharaan itu terjadwal, karena memang peralatan kami di lapangan juga perlu dipelihara, jangan sampai bermasalah, rusak dan segala macam. Ada info biasanya ya? Betul, ada informasi sebelumnya. Tanggal itu sekian, yang jam terencana. sekian gitu. Namun untuk yang sisi gangguan, ini yang memang di luar kendali kami. Contoh, misalkan pas ada force major, ada cuaca ekstrim, misalkan pohon tumbang kena jaringan, reklame tumbang kena jaringan. Nah, hal-hal inilah yang perlu kami juga sampaikan kepada pelanggan. Bagaimana jarak aman jaringan listrik kami terhadap bangunan-bangunan ataupun pohon. 2,5 meter dari jaringan kami harus bersih. Jangan sampai ada pohon yang tinggi menjulang atau mungkin pemasangan reklame, umbul-umbul itu mendekati jaringan. Pasti akan kami amankan. Nah, mohon kalau misalkan dari pelanggan mengetahui hal-hal tersebut yang menjadi potensi terjadinya gangguan, bisa disampaikan kepada kami untuk kami amankan. Seperti itu, Pak. Terus ada beberapa hal yang mungkin sekarang lagi cuaca ekstrim. Beberapa saat yang lalu juga ada kejadian banjir di Solo. Nah, itu juga listrik kami padamkan. Bukan tidak empatinya kami kepada pelanggan, tapi karena pedulinya kami kepada pelanggan, itu berbahaya gitu. Ya dilema ya. Ini banjir, kita lagi repot, apa ini matiin? Karena ya betul. Tapi resiko juga. Sangat resiko, Pak. Ini yang perlu kami sampaikan, kami edukasi ke pelanggan bahwa ini buat keamanan bersama. Gitu. Dari sisi jaringan kami aman, dari sisi pelanggan yang di sana juga harus aman. Seperti itu, Pak. Saling saling menjaga lah. Seperti itu. Kalau dari pelayanan ya, ini yang program saat ini yang Terangi Ramadan dan Ramadan Berkah ini sampai hari ini gimana? Sudah efektivitasnya berapa persen? Ya, antusias pelanggan di Surakarta tinggi sekali, Pak. Jadi kalau kami kan dari kami ada yang namanya kami diminta sama manajemen nih, kamu harus memasarkan sebanyak-banyaknya. Secara perolehan kami sangat melebihi dari yang ditargetkan kepada kami. Antusiasnya tinggi karena memang pelanggan tahu sebenarnya, Pak. Pelanggan tuh tahu momen-momen tertentu PLN akan memberikan promo. Jadi mereka menunggu ya. Jadi begitu datang langsung mereka antusias untuk melakukan pendaftaran. Nah, kalau misalkan ada Bapak Ibu yang masih belum tahu informasi ini, monggo bisa langsung dimanfaatkan sampai dengan tanggal 30 April ini, Pak. Dulu ya saya juga nunggu ya. Biasanya seperti itu. Gitu. Saya nunggu siaran sama PLN. Setelah siaran juga saya masuk. Nah, itu saya udah saya praktekkan itu. Baik, pemirsa, masih sedikit waktu, kami persilakan. Ada lagi yang belum tersampaikan? Masih ada kesempatan? Ada lagi nih, sedikit lagi. Mungkin ini kan mendekati momen mudik Lebaran. Ya. Wah, banyak rumah kosong nih. Nah, betul. Jadi kami ada sedikit tips nih buat pemirsa MTA TV, bagaimana tips aman mudik listrik saat mudik. Ditinggal mudik itu aman. Yang pertama adalah mematikan aliran listrik yang tidak digunakan di rumah. Bisa mencabut colokan listrik yang tidak diperlukan, itu bisa dicabut, diamankan. Selain menghemat juga aman karena tidak kita butuhkan. Terus menyalakan lampu seperlunya. Kalau misalkan memungkinkan dipasang sensor, jadi begitu siang dia mati, malam dia nyala kembali. Timernya ada seperti itu. Biasanya tetangga itu sensornya. Iya. Betul, titip tetangga. Kalau pagi tolong matiin ya. Maghrib tolong nyalain. Ya, itu yang kedua. Terus yang ketiga, ini yang mungkin tidak kalah penting dan mungkin yang utama ini. Kalau misalkan pelanggan menggunakan listrik prabayar, diisi dulu, dipastikan tokennya jangan sampai habis. Satu jualan tadi kanan kiri. Kasihan tetangganya, dia berisik dengan suara yang alarmnya itu. Itu yang pertama. Kalau yang pasca bayar, nah untuk pasca bayar ini kan mulai libur tanggal 18, 19 ya. Nah, ini dipastikan pembayaran rekening listriknya sebelum mudik. Jangan sampai lewat dari batas waktu tanggal 20 setiap bulannya kan. Kalau pasca bayar kan batas akhir pembayaran tanggal 20. Lewat dari tanggal 20 dia belum bayar, jangan sampai itu diputus petugas. Kan kasihan, mudik tinggal rumahnya gelap gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi sampai seperti itu, dipastikan pembayaran rekening listriknya sebelum
pulang mudik. Jadi bagi yang dapat THR langsung dibayaran aja. Jadi mudik itu sudah aman, sudah tenang, sudah nyaman, mau ketemu silaturahmi dengan keluarga itu juga perasaannya tenang gitu. Tidak was-was rumah di sana ternyata diputus, dibongkar petugas PLN. Nah, ini kan hal-hal yang mengurangi kekhususan silaturahmi kita di kampung halaman. Bagi yang tidak mudik ya berjalan aja seperti biasanya ya. Ya, tetap bayar sebelum tanggal 20. Sebelum 20. Ya. Betul. Baik, di penghujung perjumpaan ada yang bisa dihimbaukan ke masyarakat terkait penggunaan listrik boleh atau program ini, silakan. Enggak. Cukup saya. Ya, kami mengimbau pada seluruh pelanggan setia PT PLN Persero, ayo mumpung ada momen promo terangi Ramadan dan Ramadan berkah, monggo bisa dimaksimalkan, bisa menggunakan maksimal mungkin kesempatan ini. Potongan harga yang sungguh besar sekali, dari 4 juta sekian cuma 150, 4 juta sekian cuma 202.300 rupiah. Itu suatu potongan yang besar, menjadi keuntungan pelanggan ketika bisa memanfaatkan momen promo dari PLN ini. Semoga dengan adanya layanan promo tersebut di momen Ramadan dan Idul Fitri tahun 2023 ini bisa meningkatkan kekhusyukan kita beribadah, memastikan bahwa silaturahmi kita juga berjalan dengan lancar tanpa ada gangguan kelistrikan dan segala macamnya. Jadi monggo Bapak Ibu bisa ikut andil memanfaatkan promo Ramadan tersebut. Ya, begitu ya. Baik, terima kasih untuk Pak Azwar dan Pak Joko, kedatangannya sangat memberikan pencerahan, penerangan dan juga keberkahan ya bagi pemirsa semua. Semoga program-program tetap berjalan ya seiring dengan perkembangan yang ada di negeri kita. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama program unggulan kota kita di kesempatan siang kali ini. Kita jumpa kembali di kesempatan mendatang dan saya Tomel Fatoni pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.